Nah, saya kesini itu ada yang ingin ditanyakan tentang beberapa hal metode belajar mengajar. Nah, yang jadi permasalahan kan khususnya di masa sekarang, anak-anak tuh banyak yang ketika belajar kelihatan tidak semangat. Banyak hal-hal yang diibaratkan menghambat terhadap metode kegiatan pembelajaran di masa sekarang. Saya ingin menanyakan beberapa hal solusi yang harus dilakukan agar anak-anak kembali semangat. Ya, sebetulnya juga saya mohon maaf karena baru saat ini saya menyempatkan waktu untuk Bu Sani. Sebetulnya kan Bu Sani sudah WA saya dari beberapa hari yang lalu. Jadi, sebetulnya apa tujuan Bu Sani ingin ngobrol dengan saya? Intinya yang ingin dibicarakan itu ingin mendapatkan solusi terbaik bagaimana mengaplikasikan metode belajar agar anak-anak kembali semangat. Jadi jangan gara-gara masa sekarang anak-anak mulai malas belajar. Kadang-kadang di kelas juga anak-anak banyak pada diam. Memang selama ini apa yang terjadi di lapangan? Yang Bu Sani rasakan apa? Sehingga Bu Sani berpikiran pembelajaran kurang kondusif. Apa yang Bu Sani alami di lapangan? Nah, jadi begini Bu, di saat kita lagi memberi materi ke anak-anak, anak-anak itu cenderung lebih pasif. Maksud pasif di sini, kadang anak-anak seperti tidak memperhatikan, beda dengan anak-anak yang mengobrol. Nah, banyak anak-anak yang kayak semangat, niat nggak niat. Selain itu ada lagi, apa kendala lain hasil pengamatan Bu Sani selain anak kurang semangat pada diam, ada lagi selain itu? Mungkin karena kemarin hampir setahun full belajar dari rumah, anak-anak tuh seperti tidak kenal siapa gurunya. Jadi interaksi antara guru dan anak tuh tidak terjadi dengan baik. Jadi bagaimana mengingatkan kembali komunikasi antara khususnya saya sebagai guru, sebagai pembimbing atau pendidik anak-anak di dalam kelas. Nah, tadi kan sudah diidentifikasi masalahnya seperti itu di lapangan atau di dalam kelas. Bu Sani sudah menyadari bahwa kendalanya seperti itu. Nah, usaha apa yang sudah Bu Sani lakukan selama ini? Karena saya yakin dalam menghadapi kenyataan seperti itu, berarti Bu Sani pasti sudah melakukan solusi-solusi yang mana Bu Sani lakukan. Apa saja yang Bu Sani lakukan selama ini? Ya, untuk meningkatkan semangat anak-anak dan mengikuti serta mengerti pelajaran, usaha yang sudah saya lakukan sebelum kita mengikuti kegiatan belajar mengajar, khususnya saya mengajak dulu anak-anak menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan pelajaran, misalnya memunculkan semangat atau motivasi dari anak-anak itu sendiri. Itu yang sudah dilakukan. Selain itu, apalagi yang sudah Bu Sani lakukan untuk meningkatkan motivasi atau semangat anak-anak dalam belajar? Ya, minimal mengenal saya, minimal anak-anak tahu nama saya, alamat dan tempat tinggal saya. Yang lainnya sih seperti perkenalan diri atau mengajak anak-anak untuk berkomunikasi. Itu kan usaha yang sudah dilakukan Bu Sani. Dari tadi pemaparan yang Bu Sani paparkan ya, mungkin hasilnya belum terlihat atau maksimal. Nah, adakah rencana atau tidak, atau hal apakah yang sudah Bu Sani rencanakan tentang keadaan anak-anak seperti ini, seperti yang sudah Bu Sani tadi ceritakan ya? Ada tidak rencana Bu Sani yang sudah disusun, yang akan diterapkan, apakah itu dalam waktu dekat atau jangka panjang? Kira-kira ada tidak yang sudah disusun oleh Bu Sani? Kalau rencana sebenarnya sudah ada, namun mengingat sebelumnya kan kita belajar di masa pandemi. Sekarang anak-anak sudah belajar di sekolah, di kelas. Namun biasanya kegiatan belajar yang menyenangkan itu kan belajar kelompok kan ya. Sedangkan kita mau belajar kelompok kan dilarang atau mengantisipasi kan tidak berkerumun. Nah, sebenarnya kita kan mau mengadakan kerja kelompok. Nah, dengan tetap mematuhi prokes, misalnya dengan main game berbasis pendidikan atau kuis di TV seperti Indonesia Pintar. Jadi anak-anak mulai berpikir kritis sekaligus semangat anak-anak
mulai meningkat seperti permainan secara berkelompok namun tetap mematuhi prokes. Selain itu, rencana lain ada tidak? Nah, tujuan saya sebenarnya tuh gini, apa yang sebaiknya saya lakukan, rencana pertama yang saya lakukan, tapi saya tidak menjamin kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin rencana yang selanjutnya saya masih mencari referensi atau mencari sumber yang bisa meningkatkan potensi anak untuk belajar. Tadi kan Bu Sani sudah menjelaskan pembelajaran akan lebih bermakna lagi dengan pembelajaran secara berkelompok. Nah, waktu Bu Sani menentukan akan melaksanakan pembelajaran secara berkelompok, ada unsur bermain, apa kemampuan Bu Sani yang dirasa, wah saya banyak kelebihan nih, nah yang nanti bisa diterapkan ketika pembelajaran kelompok tersebut berlangsung. Nah, kira-kira potensi atau kelebihan Bu Sani apa? Silakan Bu Sani jelaskan. Ya, jadi begini, kebetulan kan anak-anak sebelum mereka sekarang kan ada kakak kelas. Yang kemarin kebetulan anak-anak yang karena belajarnya di sekolah, potensi saya sih sebenarnya mengajak anak-anak untuk lebih mudah tersenyum. Jadi pembelajaran lebih menyenangkan. Saya menyisipkan beberapa kata-kata yang memancing anak-anak untuk tertawa. Jadi bagus sekali ya Bu Sani mempunyai kelebihan atau kekuatan. Untuk misalnya, itu kan sudah bisa untuk direncanakan ya. Bu Sani misalnya metode pembelajaran berkelompok. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut sudah punya strategi yang secara spesifik belum? Nanti kelompoknya seperti apa? Kira-kira sudah ada belum? Ya. Nah, kebetulan kan di masa sekarang kan pembelajaran dibagi-bagi ya atau kelompok belajar. Nah, sedangkan di dalam kelas itu dibatasi minimal 10 sampai 12 anak. Jadi diantisipasi anak-anak itu kita bisa paling tidak sampai 3 kelompok tempat duduk. Mereka tetap di kursi masing-masing. Namun kelompoknya kita bentuk dengan nama-nama yang menarik atau menjadi anak-anak itu semangat sama kelompok mereka masing-masing. Ya, itu bagus juga. Misalkan jumlah kelompok di kelas menyesuaikan. Nanti untuk apakah tempat duduknya diatur oleh Bu Sani atau bagaimana? Coba dijelaskan. Karena mungkin kebetulan anak-anak agar tidak berkerumun, misalnya anak-anak sebelum masuk ke dalam kelas, saya tata sedemikian rupa agar mereka itu seperti layaknya sebuah kelompok, namun tetap dengan prokes yang ketat. Jadi saya atur sedemikian rupa bagaimana agar si A dan si B duduknya namun tidak berdekatan jaraknya. Ya, bagus sekali. Bu Sani kan guru kelas 5. Apakah Bu Sani sudah memberitahu anak-anak jika akan melakukan pembelajaran secara berkelompok? Sehari sebelumnya saya memberitahu siswa ada rencana untuk pembelajaran kelompok dan mengatur posisi duduk anak. Jika pembelajaran sudah selesai, saya akan mengubah tempat duduk murid seperti sedia kala. Bagaimana tanggapan kepala sekolah terhadap rencana Bu Sani meminta izin kepada kepala sekolah akan melakukan pembelajaran berkelompok? Kepala sekolah memberi izin dan menyambut dengan baik rencana pembelajaran kelompok dengan tetap memperhatikan prokes. Dalam melaksanakan program yang sudah disusun itu, paling tidak nanti, apakah Bu Sani akan tetap melaksanakannya sendiri atau nanti mungkin perlu bantuan orang lain atau rekan sejawat, itu bagaimana? Nah, kebetulan karena mengingat jumlah anak di dalam kelas itu sedikit ya, cuma berapa persen yang masuk, insya Allah saya mengatur tata letak tempat duduk. Baik kegiatan metode kegiatan belajar mengajar saya sendiri kan guru kelas, yang lain juga punya kesibukan masing-masing. Jadi Bu Sani merasa sanggup melaksanakan program yang sudah Bu Sani susun sendiri. Sedangkan rekan sejawat sebatas mengetahui. Supaya program yang sudah disusun itu dapat terlaksana sesuai harapan, apa komitmen Bu Sani bahwa saya akan melaksanakan hal ini? Seperti apa komitmennya? Pertama, mungkin karena dalam pembagian kelompok itu memerlukan waktu yang pertama,
Komitmen saya datang ke sekolah sebelum anak-anak datang. Karena apa? Dilarang kan anak-anak berkerumun. Kalau misalnya anak-anak sudah datang, saya baru menyiapkan tempat duduk. Anak-anak bingung mau duduk di mana. Ada kemungkinan anak-anak saling berinteraksi karena anak-anak jiwa bermainnya masih tinggi. Saya sepakat sebelum anak-anak datang, semuanya sudah siap mulai dari tempat pembelajaran sudah siap. Bagus Bu Sani, sudah menyiapkan strategi, program, meminta izin kepada kepala sekolah. Bu Sani sudah mempunyai komitmen akan melaksanakan hal tersebut. Jadi, jangan dulu kita mencari alternatif yang lain. Kita laksanakan atau Bu Sani laksanakan apa yang sudah Bu Sani susun. Karena sebaik-baiknya program adalah yang kita susun sendiri. Karena itu akan lebih sesuai dengan kemampuan Bu Sani. Bu Sani juga sudah bagus, sudah menyebutkan kemampuan atau kelebihan yang Bu Sani rasakan, atau yang Bu Sani punyai. Kelebihan itu bisa Bu Sani maksimalkan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja. Bagaimana Bu Sani sekarang perasaannya? Alhamdulillah, terutama unek-unek yang selama ini dipendam sendiri, gak berani diungkapkan, apalagi ke guru yang lain, terutama belum siap untuk cerita ke guru yang lain. Setelah bertanya banyak hal dan mengetahui mulai dari masukan-masukan dari Bu Anissa, juga ada setidaknya pandangan atau gambaran seharusnya seperti apa sih mengajar di dalam kelas agar pembelajaran tidak begitu-begitu saja. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Sebetulnya jika Bu Sani sadari awal pembicaraan kita itu sebetulnya solusi yang kita dapatkan itu bukan dari saya, justru dari Bu Sani sendiri. Saya tidak menyuruh misalnya kalau kita cermati saya tidak menyuruh menyuruh Bu Sani harus melakukan A, B, dan C. Mungkin kalau Bu Sani renungkan justru jawaban itu muncul dari Bu Sani sendiri. Mungkin itu ya kurang dan lebihnya saya Bu Anissa mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Terima kasih sebelumnya, maaf mengganggu waktu Bu Anissa karena Bu Anissa juga banyak kesibukan. Terima kasih sudah meluangkan sedikit banyaknya waktu dan motivasi juga tanpa disadari juga ternyata solusinya muncul dari saya sendiri. Alhamdulillah yang saya rasakan manfaat yang begitu banyak. Terima kasih Bu Sani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.